Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Bahagia rasanya dapat menyapa Bapak Ibu dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Renungan kita pagi hari ini diberikan tema tujuan Allah memberi kebebasan atau tujuan Allah memberi kehendak bebas. Natsnya diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 30 dan Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Adapun yang akan kita baca itu dari Roma pasal 6 ayat 18 yang demikian firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Pernahkah kita bertanya, mengapa Allah memberikan kepada kita kehendak bebas? Apakah tujuan Allah memberikan kehendak bebas tersebut? Pada masa kini banyak orang yang mengidentikan kehendak bebas dari Allah sama dengan kebebasan secara mutlak, yaitu kebebasan tanpa kontrol dan tanggung jawab moral. Akibatnya, orang seringkali berkata, saya berbuat ini dan itu, terserah saya. Saya yang mengatur diri saya sendiri dan bukan orang lain, termasuk Tuhan tidak bisa mengatur saya. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi? Sejak manusia pertama melanggar perintah Allah, maka sejak saat itu dosa berkuasa dan mempengaruhi keberadaan pola hidup manusia. Bahkan seluruh keturunan manusia berada di bawah kuasa dosa. Hasil apakah yang didapat dari kejatuhan manusia dalam dosa tersebut? Kebebasan yang Allah berikan pada manusia tidak berfungsi sebagaimana mestinya, melainkan menjadi kebebasan untuk berbuat dosa. Tujuan semua kebebasan ini adalah untuk menyatakan kemuliaan dan keagungan diri Allah melalui keberadaan manusia. Itu dapat kita lihat dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, begitu juga Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 16. Tetapi karena dosa yang mereka lakukan, maka sejak saat itulah manusia selalu mengaktualisasikan keinginan dosa daripada kemuliaan Allah. Namun syukur kepada Tuhan, setiap kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus telah memperoleh kembali kebebasan yang sejati. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Yaitu kebebasan yang bertujuan untuk mengaktualisasikan diri kita sebagai gambar dan rupa Allah, atau tepatnya mengaktualisasikan Kristus yang hidup dalam hidup kita. Karena itu kebebasan yang kita miliki adalah kebebasan sebagai anak Allah yang mencerminkan atau merefleksikan kasih, kekudusan, dan kemuliaan Allah. Bagaimana dengan kebebasan kita pada hari ini? Apakah sudah berfungsi sesuai dengan tujuan Allah memberikannya? Kebebasan yang Allah berikan kepada kita bukan untuk memuaskan keinginan dosa, tetapi mengaktualisasikan kekudusan, kebaikan, dan kebenaran Allah. Sebagai umat Tuhan, mari kita menggunakan kebebasan Allah sebagai anugerah untuk hidup sebagai saksi Kristus dan memuliakan Allah melalui perbuatan kita di dunia ini, untuk hidup kudus dan juga berkenan kepada Allah. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami akan tujuan daripada kebebasan Engkau berikan kepada kami. Sebab itu, biarlah kehendak bebas yang Tuhan berikan tidak akan kami sia-siakan untuk kami berbuat dosa, tapi kami akan dapat gunakan untuk memancarkan kemuliaan Kristus. Karena itu tolonglah kami, pimpin kami
sertai kami, ingatkan kami ketika kami jatuh dalam dosa. Karena Engkaulah yang mampu menuntun dan membimbing kami. Terima kasih, aktivitas kami hari ini juga kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri, tapi Engkau akan menyertai kami untuk kami terus ada dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Mari hari ini kita memuliakan nama Tuhan dengan kita hidup benar, mengaktualisasikan kekudusan, kebaikan, dan kebenaran Allah dalam hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.